Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Ranewel. Ternyata Sobat Kepo yang sering foto-foto sama artis tidak hanya saya. Bu Menteri juga ada foto-foto nih sama teman-teman artis. Oh, kita lihat. Nah, ini dia. Dengan siapa ini? Marcella Zalianty. Terus cowoknya siapa ya? Oh, ini Christine Hakim. Ah, ini ngomong-ngomong soal dunia perfilman. Ini kan termasuk yang kena dampak pandemi. Betul. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan untuk industri film apa, Bu Menteri? Sebenarnya treatment pemerintah kepada sektor perfilman atau sektor yang lain sama. Mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu kalau mereka masih bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS akan mendapatkan subsidi atau upah. Mereka yang PHK mendapatkan program kartu prakerja. Kemudian program pelatihan semuanya diperuntukkan kepada mereka yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Mereka juga masuk kartu prakerja nggih? Iya, jadi kesempatan itu sebenarnya pada sektor apa saja, kita tidak membatasi pada sektor tertentu. Jadi sektor apa saja termasuk pada sektor perfilman, saya kira mereka juga memiliki hak yang sama. Hak yang sama seperti masyarakat yang lainnya. Iya. Saya juga punya video, katanya Bu Menteri ini hobi hobi sepedaan. Nah, kita lihat videonya. Tuh. Ini bener hobi atau pencitraan sih, Bu? Ini sebenarnya hobi baru, Gus. Hobi baru ya? Hobi baru. Bukan karena pencitraan. Hobi baru yang karena pandemi, yang muncul karena pandemi. Jadi olahraga yang paling memungkinkan di saat pandemi ini, kita bisa menjaga jarak tuh. Dan pesertanya kita batasi. Dan kadang kalau kita hanya pergi kan berdua atau bertiga saja, tidak ada kerumunan massa. Oh, jadi betul itu hobi baru ya? Hobi baru, Yeah. Hobi baru. Sebenarnya kalau ini kita meskipun di rumah kan bisa goes statis kan. Iya. Ya, saya kira ini hobi yang benar-benar memang karena pandemi. Iya. Ada kesadaran baru untuk Habit menjaga, baru ya? menjaga Untuk menjaga stamina imun. melalui olahraga. Godaan pria di era new normal, harta tata sepeda. Godaan wanita di era new normal, harta tata Gus Miftah. Luar biasa dialog saya dengan Bu Menteri. Saya mohon izin Bu Menteri, jangan kemana-mana. Saya akan tausiah ala Gus Miftah. Saya akan mendengarkan Gus. Iya Bu Menteri. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Sobat Kepo, gara-gara pandemi, gara-gara corona, banyak orang yang khawatir dengan rizkinya. Kalau saya di PHK bagaimana, pekerjaan saya bagaimana, dan lain sebagainya. Saya punya sebuah cerita, bagaimana kemudian ada seorang ulama yang pengen membuktikan bahwa rezeki itu benar-benar sudah ada jaminan dari Allah. Apa yang dia lakukan? Sang ulama ini pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian apa? Dia mencari satu tempat yang sangat sepi. Ketemulah gua di tengah hutan. Yang prediksi dia, jarang orang masuk ke dalam gua ini. Kenapa? Karena dilihat dari gua, dari langit-langit gua, semuanya ada banyak kotoran kelelawar. Dia mengatakan ini pasti jarang orang yang masuk ke dalamnya. Sang ulama berdiam diri di dalam gua itu. Kemudian dia berpikir, kalau memang rezeki saya dijamin oleh Tuhan, oleh Allah, maka tentunya saya masih bisa makan di gua ini. Waktu berganti, di luar turun hujan lebat. Kebetulan di jalan ada kafilah pedagang yang pulang dari berdagangnya. Gara-gara hujan, mereka mencari tempat berteduh. Ketemulah dengan gua ini. Begitu mereka menyalakan lampu, menyalakan obor, terlihat seseorang berada di dalam gua ini. Yang tidak lain adalah ulama ini. Maka kemudian para kafilah mengucapkan salam kepada ulama ini. Assalamualaikum. Sang ulama tidak berani menjawab melalui mulut, tetapi menjawab dalam hati. Kenapa? Karena kalau ulama ini menjawab waalaikumsalam dalam mulut, berarti ada dialog antara kafilah dengan orang ini, dengan ulama ini. Ucapan salam tidak dijawab, para kafilah kemudian berpikir, jangan-jangan orang ini gak bisa menjawab salam karena kelaparan.
Saking laparnya barangkali. Mereka mengambil makanan, kemudian makanan itu disodorkan kepada orang ini, kepada ulama ini. Pak, barangkali Anda tidak kuat menjawab salam saya karena Anda kelaparan. Makanan ini tidak disentuh oleh ulama ini. Kafilah kemudian mikir lagi, jangan-jangan dia tidak menyentuh makanan itu, kenapa? Karena saking laparnya, sehingga tidak kuat untuk membawa piring dan sendoknya. Akhirnya apa yang terjadi? Kafilah mengambil makanan ini kemudian mau disuapkan ke mulut sang ulama. Begitu mau disuapkan, sang ulama mengatakan, stop, saya masih kuat. Kenapa dari tadi engkau mengucapkan salam tidak aku jawab? Engkau memberikan makanan tidak aku ambil? Karena aku khawatir akan ada dialog antara aku dengan kalian. Kenapa ini aku lakukan? Aku hanya ingin membuktikan bahwa Tuhan memberikan rezekinya kepada hambanya. Bahwa Tuhan, bahwa Allah menjamin rizki untuk hambanya. Maka dikatakan, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kenapa kita khawatir dengan rizki kita? Padahal dikatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin semua makhluknya untuk mendapatkan rizki. Ada orang yang berdoa, ya Allah, saya pengen tinggal di rumah dengan menggerakkan kaki dapat duit. Allah kabulkan doanya. Jadi apa? Jadi tukang jahit. Ketek dapat duit. Dia berdoa, ya Allah saya pengen hanya dengan kipas-kipas dapat duit. Allah kabulkan. Jadi apa misal? Bakul sate. Walaupun bakul sate itu sebenarnya lucu. Lucunya di mana? Yang gerah orangnya, yang dikipasi satenya. Kan lucu. Ada lagi yang berdoa, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan duduk saja saya dapat duit. Dan ternyata Allah kabulkan. Jadi apa? Penunggu toilet. Duduk termenung dapat duit. Maka kawan-kawan jangan pernah ragukan rizkimu. Kerja keraslah. Sampai tetangga berpikir rezekimu hasil dari pesugihan. Jangan meresapi sebuah kegagalan. Kenapa? Karena meras baju saja capek, apalagi meresapi. Quote dari Gus Miftah hari ini. Belajarlah dari bulu ketiak. Kenapa? Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar bertahan dan tetap tumbuh. Loh, saya ada makanan ini Bu Menteri ini. Saya pengen mengicipi makanan ini, Bu Menteri mohon izin. Bu Menteri monggo Bu. Waduh, luar biasa ini saya disuguhin. Datang ke sini dapat tausiah, dapat makanan tausiah, lagi. ya kan? Dapat iman, dapat imun. Saya cipi Bu. Wah. Wow. Kenapa makanan ini enak luar biasa rasanya? Enak tenan? Jawabannya ini Bu. Ingat, dengan Sasa MSG melezatkan semua makanan seluruh generasi supaya kita bisa menikmati hidup sepenuhnya. Luar biasa. Terima kasih Bu Menteri hadirnya. Saya sangat tersanjung hari ini. Kenapa? Karena sama-sama penggemar Gus Dur. Mudah-mudahan Gus Dur tenang di sana. Amin Allahumma amin. Saksikan terus program Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 8 malam dengan bintang tamu istimewa lainnya. Hanya di iNews. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.